Hai kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Sutila Sudiro. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk belajar menentukan sudut pada bidang miring. Pada kesempatan ini, permasalahan yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menguraikan gaya pada benda menggelinding ke bawah pada bidang miring. Oke kelas, mari kita mulai. Silakan diamati gambar berikut. Di sini ada bola yang diletakkan di atas bidang miring. Apabila bola ini dilepas, maka bola akan bergerak ke bawah mengikuti arah kemiringan bidang. Di sini sudut kemiringan adalah alfa. Kita bisa menggambarkan garis gaya yang pertama pada bola ini adalah garis W atau gaya berat. Nah, karena berat ini dirumuskan secara matematis sebagai W sama dengan M kali G atau massa dikali percepatan gravitasi bumi, maka kita bisa simpulkan bahwa W ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Sehingga garis gaya W selalu digambarkan mengarah ke pusat gravitasi bumi atau mengarah ke bawah. Garis W jika kita amati dia sejajar dengan garis ketinggian bidang miring, sehingga kita perlu menguraikan W dalam arah sumbu X dan sumbu Y untuk menentukan besar dan arah gerak benda. Di sini yang menjadi sumbu X adalah garis arah gerak bola ini, dan nanti kita akan namakan sebagai WX. Dan yang tegak lurus dengan bidang miring ini kita asumsikan sebagai sumbu Y, dan nanti kita sebut sebagai WY. Baiklah, agar lebih mudah kalian membayangkan, Ibu akan mengeluarkan garis bidang dan garis gaya yang ada. Ini segitiganya saya gambarkan lagi. Ini adalah bidang miringnya yang berupa segitiga siku-siku. Di sini adalah sudut alfanya, kemudian di sini adalah sudut yang tegak lurus atau yang 90 derajat. Kalau di sini ada alfa, di sini yang tegak lurus atau yang 90 derajat, kita bisa menentukan besar sudut yang ada di atas ini atau di puncak bidang miring ini. Sehingga yang di atas ini kita bisa tentukan melalui teori matematis yang ada. Seperti yang kalian ketahui, jumlah ketiga sudut dalam sebuah segitiga adalah 180. Di sini sudah ada alfa, sudah ada yang tegak lurus atau 90 derajat, sehingga kita bisa menentukan yang di atas ini pasti 90 min alfa. Contoh, bila di sini sudah ada yang 90, ada yang tegak lurus, dan kalau alfa ini kita tentukan misalnya 30 derajat, maka yang di atas ini adalah 90 min 30, yaitu 60. Apabila kita jumlahkan, maka jumlahnya menjadi 60 ditambah 90 ditambah 30, 180 derajat. Begitu juga sebaliknya. Jika misalnya alfa ini adalah 60 derajat, maka yang di atas ini adalah 90 min 60, yaitu 30 derajat. Jika kita jumlahkan nanti 30 ditambah 90 ditambah 60 sama dengan 180 derajat. Ini sudah sesuai dengan teori. Sekarang kita lihat peruraian gaya berat tadi. Ini adalah garis gaya berat atau W, yang karena dia dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi, maka dia selalu digambarkan mengarah ke bawah atau ke pusat gravitasi bumi. Di sini adalah WX. Jadi WX ini adalah gaya berat yang akan membuat benda bergerak dengan arah kemiringan bidang miring. Sedangkan yang tegak lurus dengan bidang miring nanti kita sebut sebagai WY. Sehingga jika kita gambarkan garis di antara mereka akan seperti ini. Sekarang kita akan tentukan di mana sudut alfa jika kita letakkan pada peruraian gaya berat ini, sehingga kita bisa tentukan berapa besar WX dan WY. Sekarang silahkan dilihat gambar garis ini. Kita akan tentukan letak sudut alfa dengan teori geometri yang ada.
Misalnya saya punya dua garis yang sejajar seperti ini, kemudian ada garis miring yang melaluinya. Di sini misalnya sudutnya ditentukan adalah 90 min alfa. Silakan diamati atau silakan dilihat di sini ada dua garis sejajar. Ini sama persis dengan garis W dan garis ketinggian bidang miring, dan bidang miringnya yang miring ini sama dengan ini. Nah, ini adalah sudut yang ada di puncak bidang miring. Saya tuliskan di sini sesuai dengan teori geometri yang ada. Kalau di sini 90 min alfa, maka sudut yang berseberangan yang ada di sini juga kita bisa tentukan besarnya adalah 90 min alfa. Kalau misalnya di sini 90 min alfa, maka jika kita amati, karena di sini tadi adalah sama, ini sama dengan ini, kemudian W sama dengan yang biru ini. Nah, kalau di sini adalah 90 min alfa, maka di sini juga saya bisa tentukan besarnya 90 min alfa. Ini kita amati, garis yang di puncak bidang miring berseberangan, sudut yang ada di puncak bidang miring berseberangan dengan sudut yang ada di sini. Nah, di sini adalah 90 min alfa. Di sini sudut yang tegak lurus. Kalau di sini sudah 90 min alfa, di sini yang tegak lurus, maka yang di atas ini pasti sudut alfa. Nah, kalau begini kan sudut alfa sudah kita bisa tentukan di mana dia ditempatkan. Nah, ini jumlah sudut yang di sini sudah sesuai dengan teori juga. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa jumlah sudut dalam sebuah segitiga adalah 180. Ini kalau misalnya kita jumlahkan alfa ditambah tegak lurusnya kan 90, alfa ditambah 90 ditambah 90 min alfa jumlahnya sudah 180. Ini sudah sesuai. Berdasarkan hal ini kita bisa tentukan berapa besarnya Wx dan WY sesuai dengan teori yang ada. Silakan dilihat segitiga ini. Nah, segitiga ini adalah segitiga siku-siku dengan garis W sebagai sisi miring. Dan sisi yang di depan sudut adalah WX. Karena garis ini sejajar dengan WX, jadi WX sejajar dengan yang garis putus-putus merah ini. Nah, maka sisi yang di sini ini kita tentukan sama dengan WX karena dia sejajar. Jadi ini garis atau sisi yang di depan sudut ini adalah WX. Sisi miringnya adalah W. Dan sisi yang diapit sudut ini kan yang tegak lurus dan ini sudutnya, ini adalah WY. Dari sini kita bisa tentukan sin alfa. Seperti yang kalian ketahui, sin alfa adalah merupakan hasil dari sisi yang di depan sudut dibagi sisi miring. Di sini sisi yang di depan sudut adalah WX dan sisi miringnya adalah W, sehingga sin alfa sama dengan WX dibagi W. Dari sini kita bisa tentukan WX sama dengan W sin alfa. Maka kita bisa tuliskan WX sama dengan W sin alfa. Sekarang kita lihat berapakah cos alfanya. Cos alfa itu ditentukan dari besarnya sisi yang diapit oleh sudut tegak lurus dan sudut alfa. Jadi cos alfa itu sisi yang diapit sudut dan sudut yang tegak lurus dibagi dengan sisi miringnya. Di sini sisi yang diapit oleh sudut dan sudut tegak lurus adalah WY, sisi miring adalah W, maka cos alfa sama dengan WY dibagi W, sehingga WY sama dengan W cos alfa. Jadi kita bisa tuliskan di sini WY sama dengan W cos alfa. Nah, dengan begini kita sudah berhasil menentukan di mana letak sudut alfa. Berikut kita sudah bisa menguraikan gaya berat dari bola yang bergerak ke bawah pada bidang miring ini berdasarkan peruraian gaya-gaya yang ada. Oke kelas, terima kasih atas perhatian kalian. Pesan ibu, selalu jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, pakai masker jika keluar rumah, tetap semangat, jaga stamina, jaga kesehatan.
Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.